Oke, selamat pagi, siang, sore, malam pada Bu Devin Nur selaku dosen pengampu mata kuliah pajak penghasilan dasar. Pada kesempatan kali ini, saya Brandon Nardo dengan NIM 2550 304040111165 akan mempresentasikan tentang hasil wawancara saya terhadap badan usaha Justice Palace yang dimiliki oleh Ibu Felicia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 sampai seterusnya. Pertama dari nomor 2, identifikasi semua kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dalam basis pajak penghasilan seperti PPh satu masa, PPh tahunan objek pajak, PPh tahunan badan, PPh tahunan orang pribadi, PPh tahunan badan, PPh 22, PPh tiga dan yang lain-lain. Jadi, berdasarkan Justice Policy ini, kewajiban pajak yang harus dipenuhi adalah PPh tahunan orang pribadi. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis terhadap jenis pajak mengenai yang pertama, apa jenis pajak penghasilannya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Just Tip sendiri. Jadi Just Tip merupakan usaha jasa titip dan pembelian barang dari Korea yang menyediakan jasa tutor bahasa Korea dan juga menyediakan jasa tour guide dari Korea ke Indonesia ataupun sebaliknya. Jadi intinya Just Tip ini menyediakan berbagai macam kebutuhan jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang mengenai dari Indonesia ke Korea ataupun sebaliknya. Dan selanjutnya, apa jenis pajak penghasilannya? Saat ini usaha Jasperilis masih belum dikenakan pajak dikarenakan omset yang masih di bawah 500 juta dan masih dikategorikan ke dalam kategori UMKM. Tapi Jasperilis sendiri masih harus tetap melaporkan penghasilan ke SPT pribadi yang paling lambat dilakukan 31 Maret, tetapi Jasperilis tidak harus membayarkan pajaknya dikarenakan masih di bawah omset 500 juta. Lalu selanjutnya, siapa yang menanggung pajak dan siapa yang melaksanakan kewajiban perpajakannya? Karena usaha Justice Pelis kemarin saya wawancara masih dalam skala kecil, jadi Ibu Felicia sendiri masih tidak meminta bantuan dari orang lain untuk melaporkan pajaknya. Dan beliau masih melaksanakan kewajiban pajaknya secara pribadi dikarenakan menurut beliau jika beliau bisa melakukannya sendiri, maka beliau akan melakukannya sendiri. Lalu selanjutnya, kapan pajak tersebut dihitung, dipungut, dibayar, dan dilaporkan oleh wajib pajak? Pajak dihitung pada akhir tahun berdasarkan total penghasilan yang diperoleh dari usaha. Dan pembayaran dilakukan secara berkala tiap bulan dalam masa pajak dan disisa pelunasan di setor sebelum melapor SPT terakhir. Dan dilaporkan secara tahunan melalui SPT tahunan yang paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Dan selanjutnya, di mana wajib pajak melakukan semua kewajiban perpajakannya. Saat ini, kewajiban perpajakan dilakukan secara online melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak atau melalui kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dan dan yang selanjutnya yang keempat, di mana wajib pajak melakukan semua kewajiban perpajakannya. Karena usaha yang menghasilkan keuntungan, mohon maaf, maksud saya saat ini kewajiban perpajakan dilakukan secara online melalui sistem DJP atau melalui kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Satu yang kelima, mengapa jenis pajak harus dipenuhi dan apa konsekuensinya? Dikarenakan usaha yang menghasilkan keuntungan memiliki kewajiban perpajakan, dan di Indonesia sendiri ada peraturan di mana setiap orang yang memiliki penghasilan harus membayarkan pajaknya. Dan jika tidak dipenuhi, maka akan dikenakan denda ataupun sanksi. Dan yang terakhir, bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Ibu Felicia sendiri mencatat transaksi usaha dan menyimpan bukti transaksi, menghitung penghasilan yang diperoleh, kemudian membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, yang terakhir di sini ada profil mengenai Justice Peli sendiri, eh, di mana pemilik kas sendiri bernama Ibu Felicia dan alamatnya di Jalan Raya Kalisuren, Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan kontak 0822 1321 dan 4899.
Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.